Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa bersama saya Intan Berliana kali ini di edisi atau episode pertama podcast Kopdar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan pada hari ini pastinya untuk program podcast Kopdar ini semua kru dan juga untuk ruangan saat ini sudah disteril, disanitasi dan juga sudah memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dan seperti kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini merupakan salah satu yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang memberikan atau juga berkontribusi ya untuk mengatur dan juga memberikan kebijakan untuk masyarakat seputar transportasi dan juga perhubungan terutama di Indonesia. Dan yang pastinya di hari ini juga saya juga sudah tidak sendirian lagi karena hari ini juga sudah ada narasumber yang sudah hadir di ruang podcast kita. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bapak Cucu Mulyana, selaku Direktur Lalu Lintas Jalan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik saja, Mbak. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Hari ini sibuk? Luar biasa sibuk. Luar biasa sibuk. Nah, Bapak Insinyur Cucu Mulyana Des ini merupakan Direktur Lalu Lintas Jalan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pak, kalau boleh tahu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ya kan, seputar nanti mungkin ada obrolan mungkin tentang nanti ada event besar juga yang ada di Indonesia. Mungkin masyarakat juga ingin tahu, Pak, sebenarnya apa sih peran Direktur Lalu Lintas Jalan nih, Pak? Ya, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Mbak ya. Tentunya sebagaimana fungsinya kita yang utama, salah satunya itu adalah melaksanakan pengaturan terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Dan tidak hanya itu saja, Direktorat Lalu Lintas pun juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti perlengkapan jalan ya, melaksanakan perlengkapan jalan itu bisa ada seperti rambu-rambu lalu lintas, kemudian traffic light, guardrail, marka jalan dan lain-lain sebagainya. Serta tentu juga kita melakukan perencanaan dan pelaksanaan terkait atau penyelenggaraan terkait dengan Andalalin, yaitu analisa dampak lalu lintas. Dan yang terakhir kita melakukan pengendalian operasional, ya, pengendalian operasional. Nah, itulah kewajiban atau tugas pokok dari Direktorat Lalu Lintas. Sehingga apabila ada event-event besar baik nasional maupun internasional, tentu peranan Direktorat Lalu Lintas di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini sangat signifikan. Tadi Mbak sampaikan event apa saja luar biasa. Yang di depan mata kita ada kegiatan World Superbike ya, yang akan dilaksanakan di sirkuit Mandalika, sirkuit kebanggaan kita. Nah, itu juga nanti kedepannya nanti akan ada kegiatan event MotoGP ya di tahun 2022. Namun setelah itu juga kita yang di depan mata ada kegiatan terkait dengan transportasi Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Akhir tahun ya, nah, Pak, di akhir tahun ini nih luar biasa ya. Ini hal yang sebagaimana arahan Bapak Presiden melalui Menteri Perhubungan bahwa saat ini Indonesia terkait dengan COVID itu sudah melandai dan ini harus dipertahankan. Jangan sampai pada saat Natal, liburan Natal Tahun Baru itu meningkat lagi, karena di saat yang sama sekarang saja di belahan bumi di negara maju yang ekonomi, yang kesadaran masyarakatnya sudah mumpuni, ketahanan sistem kesehatannya juga sudah luar biasa hebat. Saat ini banyak negara yang sudah mengalami kenaikan serangan gelombang ketiga COVID. Nah, kita sudah diwanti-wanti untuk
waspada terhadap COVID tersebut, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan transportasi Natal 2021 dan tahun baru 2022 ini menjadi hal yang sangat harus kita waspadai. Ini dari sisi transportasinya. Dari sisi segalanya ya. Bahkan rakor-rakor sekarang sudah tadi saja rakor dipimpin oleh Bapak Menko PMK, ya, dihadiri itu rakor antar menteri. Jadi seluruh KL yang terkait itu memang sekarang sedang mau untuk mewaspadai ya. Oke, untuk mewaspadai untuk nantinya libur panjang juga ini akhir tahun. Karena berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, setiap liburan itu ya, begitu liburan satu dua minggu selesai ada. Nah, ini nih yang menjadi PR ya. Ya, itu hal menjadi yang merupakan hal yang diingatkan terus oleh pimpinan kita. Oke, jadi intinya ini untuk masyarakat juga tetap harus memperhatikan juga perkembangan COVID-19 walaupun sekarang sudah turun, namun memang di momen liburan, hari raya, tahun baru gitu ya, pasti ini tetap ada peningkatan biasanya ya, dan kita memang bertugas untuk bisa mengendalikan itu semuanya. Baik, Bapak Cucu, terima kasih atas informasinya. Oke, baik. Masih bersama saya Intan Berliana di podcast Kopdar, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Oh iya, jangan sampai lupa untuk para pemirsa untuk follow media sosialnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Untuk Instagramnya, jangan lupa di follow di @ditjen_hubdar atau juga di Facebook @ditjen_perhubungan darat. Di sana pemirsa bisa mendapatkan informasi-informasi lebih lengkap, ada peraturan atau juga kebijakan, atau mungkin ada informasi yang dibutuhkan di sana. Silakan untuk membuka laman media sosial ya dari Ditjen Hubdar. Dan kita lanjut lagi bertanya banyak informasi kita gali dulu nih dengan Pak Cucu. Masih siap Pak Cucu? Siap. Masih segar ya Pak Cucu? Segar. Boleh minum kopi Pak? Aduh, masih panas. Siapa yang bikin ya? Ini ngerjain Pak Cucu loh, awas loh ya. Oke, Pak Cucu. Ini kopinya kayaknya kopi pahit, Mbak. Oh, pahit. Nggak pakai gula. Iya. Kok bisa nebak, Pak? Kelihatan nih kopinya pahit. Kenapa mungkin kopinya pahit? Karena interviewernya udah manis. Oh, Bapak gombalnya luar biasa. Nggak apa-apa ya. Ya ampun, ini untung nggak ada kamera yang menyorot kru ya. Mereka menahan tawa nih ya. Oke, waduh, tapi nggak apa-apa sih. Apapun akan menjadi manis kalau kita juga minumnya pakai bahagia, Pak. Bener ya, Pak ya. Oke, Pak, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol seputar event yang salah satu event besar juga yang akan dihelat di Indonesia. Segera ingin bertanya nih, Pak, sebenarnya perilaku masyarakat di Indonesia, terutama apalagi di Jakarta nih, karena Bapak ada di Jakarta. Bagaimana sih Pak perilaku masyarakat dalam berkendara terutama? Karena memang banyak mungkin peristiwa-peristiwa kecelakaan atau juga pelanggaran lalu lintas dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat ya, karakter atau perilaku masyarakat dan bertransportasi semakin hari ya semakin kesini itu ya tentunya makin membaik. Ya, jadi saat ini sudah cukup membaik. Namun demikian, kita terus harus melakukan pembenahan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, perbaikan itu harus kita lakukan. Jadi biasanya kita kalau mengatakan harus diperbaiki, selalu asumsi kita itu yang buruk-buruk. Ya, padahal tidak. Kita melakukan perbaikan, kita melakukan perubahan itu bisa dari hal yang cukup baik menjadi lebih baik. Betul. Dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kita akan melakukan hal-hal yang segala macam. Kita kan sedang melakukan perbaikan-perbaikan dari berbagai macam sektor. Khususnya di sektor transportasi darat ini. Kita memiliki terminal. Kita lihat terminal tipe A aja sekarang sedang kita benahi, kita bangun benar-benar supaya aman, nyaman, dan lain sebagainya ya. Nanti di terminal-terminal itu tidak ya jauhlah dari image yang kumuh, tidak aman, dan lain sebagainya ya. Bau apa itu sedang kita benahi terus ya. Nanti itu sudah benar terus.
Nah, kemudian dari terkait dengan bagaimana sistem mengatur, kita juga sedang membenahi, membangun berbagai macam, tiada lain adalah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, terkait dengan kembali lagi kepada perilaku masyarakat, tentunya masyarakat itu kan sebagai mitra kita. Betul. Ya kan, kita saling mengingatkan, kita berinteraksi dengan masyarakat, dan podcast ini pun juga merupakan salah satu ya interaksi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan masyarakat. Betul sekali. Salah satu bentuk komunikasi ya. Jadi apa yang masyarakat ingin tahu dapat kita sampaikan. Apa yang menjadi program kebijakan pemerintah dapat kita sampaikan kepada masyarakat. Dan apa yang menjadi masyarakat inginkan pun juga bisa disalurkan melalui media-media yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, salah satunya adalah podcast Kopdar ini ya, Pak Salah Cucu? satunya adalah podcast Kopdar ini. Iya, oke, baik. Nah, itu dia pemirsa. Jadi diingatkan kembali, jangan sampai lupa untuk subscribe, like, share, komentar yang membangun dengan bahasa yang baik pastinya. Dan jangan lupa untuk terus mendapatkan informasi juga melalui Instagram @ditjen_hubdat atau juga melalui Facebook di Ditjen Perhubungan Darat. Baik, masih bersama Intan Berliana di podcast Kopdar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan masih juga nih ngobrol seru, ngopi ganteng, ngopi cantik, ngopi bareng lah ya, bareng Bapak Cucu Mulyana selaku Direktur Lalu Lintas Jalan. Gimana Pak, sudah minum kopinya tadi Pak? Tadi sudah Waktu minum break. kopi lagi. Akhirnya Pak. Akhirnya, tapi karena tadi kan lagi break, jadi nggak kelihatan minum kopinya. Iya. Nah, sekarang mari kita minum kopi bareng dulu. Oh, siap. Wah, gimana Pak? Masya Allah. Waduh, luar biasa ini. Pahit Pak. Sudah kuduga, ini kopi tanpa gula. Karena memang Yang minum manis. teman yang minumnya. Yang minumnya manis. Ini yang bikinnya emang sengaja ngasih pahit atau hatinya lagi pahit loh ini. Jangan ya, semoga tetap semangat ya. Oke, baik pemirsa, diingatkan kembali jangan sampai lupa untuk follow Instagram kita di @ditjen_hubdat atau juga di Facebook kita di @ditjen perhubungan darat untuk mendapatkan banyak informasi melalui kebijakan-kebijakan atau juga informasi-informasi yang dibutuhkan seputar Departemen Perhubungan pastinya. Dan Pak Cucu, ini kita mau ngobrol sedikit tentang salah satu event besar yang ada di Indonesia. Sepertinya tahun 2021 hingga 2022 nanti banyak sekali event-event besar yang akan diselenggarakan gitu ya. Salah satunya adalah World Superbike di Mandalika ya, di Lombok, NTB pada kalau tidak salah 19 sampai 21 November. Nah, ini apakah untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ini juga ikut berpartisipasi, Pak? Ya, betul. Jadi kita ikut mensupport ya, mendukung terhadap tentunya adalah suksesnya pelaksanaan World Superbike di Lombok tersebut ya, di Mandalika tersebut. Nah, saat ini kita sedang melakukan simulasi lapangan karena dari mulai kita perencanaan terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas kita sudah laksanakan dari mulai analisis ya, kemudian kita lakukan juga terkait dengan sudah kita lakukan tactical floor games ya di Jakarta, dan terakhir kemarin teman-teman juga sudah melakukan simulasi lapangan. Nah, jadi dalam kegiatan Superbike Mandalika tersebut ya, kita sudah melakukan dari mulai pemasangan rambu-rambu lalu lintas baik di jalan-jalan provinsi yang sebagai jalan akses ke kawasan Mandalika. Kemudian juga kita melakukan pemasangan perlengkapan jalan untuk di jalan-jalan
yang baru dibangun, baru selesai, karena memang khusus untuk di sirkuit Mandalika itu pemerintah sudah membangun jalan yang sebagai jalan akses, namanya jalan bypass dari bandara langsung bisa ke kawasan Mandalika. Oh, secara langsung nanti menuju Ya, tempat dengan tersebut. jalan bypass tersebut sudah dibangun, dan kita juga langsung di situ melakukan pemasangan perlengkapan jalannya. Kemudian kita tahu ya bahwa untuk masyarakat untuk mencapai ke kawasan sirkuit Mandalika, yang terutama bukan masyarakat yang dari luar Lombok, kita sekarang tentunya kita ada 5 titik, 5 simpul masuk ke kawasan sirkuit Mandalika. Pertama tentu melalui Bandara Internasional Lombok ya, BIL itu. Yang kedua adalah tentu melalui pelabuhan penyeberangan di Lembar. Nah, kemudian bisa juga melalui pelabuhan Laut Bangsal ya. Kemudian bisa juga melalui pelabuhan penyeberangan Kayangan. Nah, jadi kelima titik-titik tersebut tentunya kita sudah siapkan transportasi ya, tentunya dengan headway masing-masing bervariatif, tetapi secara rata-rata headway-nya berkisar di angka sekitar 1 sampai dengan 2 jam ya, karena variatif tersebut. Dengan jumlah bis sudah di lapangan sekarang itu ada 96 unit bus untuk mengangkut masyarakat dari simpul-simpul transportasi ke kawasan. 96 tadi itu di seluruh ya? Di seluruh simpulnya. di seluruh rute ya. Nah, itu yang tersebar. Nah, itu dia tidak bisa langsung ke sirkuit bis-bis tersebut. Nah, itu dia hanya biasa berhenti di 2 titik, di simpul barat dan di simpul timur, di sebuah kawasan. Dia berhenti di situ, kemudian dia harus transfer masuk dengan bis kawasan. Kita sudah menyiapkan 46 bis di dalam kawasan. Dialah yang akan beroperasi seperti shuttle bus di dalam kawasan itu, 46 bis dengan headway sekitar 1,5 menit ya. Jadi tiap pemberangkatan bis itu 1,5 menit. Tiap satu bus dengan bus yang lain nanti kurang lebih jadwalnya 1,5 menit itu bergerak ya, ya karena kan itu dengan prediksi penonton kan sekitar 25.000. Nah, kalau kita beroperasi kegiatan itu kan berarti dari jam 6 pagi harus sudah mulai. Betul. Nah, ini jadi jangan sampai nanti penonton juga di sini harus, manajemennya juga harus benar-benar sedemikian rupa ya. Karena kalau sampai dia misalkan katakanlah acaranya jam 10 atau jam 11, datang jam 9, wah ini bisa rancu. Jadi masyarakat, para penonton juga dari jam 6 pagi itu sudah bisa memasuki kawasan, karena bis sudah disiapkan dari mulai jam jam 6 pagi. Jam 5 atau jam 6 dini hari? Ya mungkin dari jam 6 sudah bisa beroperasi. Nah, itu dari sebanyak 46 bis itu dia akan beroperasi terus untuk mengangkut. Wah, itu karena pada saat itulah nanti otomatis angkutan segala macam itu yang hanya beroperasi ya hanya shuttle bus itu tersebut. Nah, jadi di sini ada semacam rekayasa lalu lintas sedemikian rupa sehingga tidak tercampur antara bis di dalam kawasan dengan bis yang di luar kawasan, yang menghubungkan antara simpul-simpul transportasi dengan sirkuit. Jadi tidak langsung ke sirkuit, tetapi dia harus ke simpul-simpul di yang sudah ditentukan kawasan. Nah, ya itu. Berarti setidaknya bahwa penumpang nantinya akan melalui 2 tahap ya, dari penyeberangan, lalu juga nanti harus naik bus satu kali ya, satu kali nanti akan turun lagi, dan nanti akan ada shuttle bus juga yang menjemput. Seperti itu. Betul. Wah, baik. Ini FD kita sudah closing gitu Pak katanya. Pak Cucu jadwalnya banyak, cepetan itu. Baiklah kalau seperti itu ya. Tapi jadi ini ada satu hal juga yang di sini ya, kami berinformasikan kepada masyarakat, kaula muda ini, apalagi yang hobinya nonton balap ya. Karena berbeda nonton, mungkin sebagian ada yang memang nontonnya di TV. Tapi sebagian masyarakat ada yang memang langsung nonton di lapangan, di sirkuit, di sirkuit. Kenapa? Kalau nonton di TV itu kan berbeda.
Tapi kalau nonton di sirkuit itu kan bau-bau dari bau, Masih bahan bakar. wah, terus suara racingnya tuh luar. Nah itu Belum jadi lagi pasirnya. Ya. jadi ini bagi yang memang sudah memiliki tiket, yang sudah memang dokumen-dokumennya dari mulai tiketnya, baik tiket perjalanan, kemudian katakanlah akomodasinya, ya kemudian tiket masuk sirkuitnya, tentunya bukan mencari ya, kami informasikan itu supaya dalam perjalanan nantinya itu begitu masuk ke sirkuit itu sudah terinformasikan, sehingga bisa perjalanan itu menjadi lebih lebih oke lagi, lebih nyaman lagi, lebih mudah dan tentunya lancar. Oke, jadi bisa lebih terkoordinasi seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Cucu, waktunya sudah semakin mepet. Terima kasih atas kehadirannya di ruang podcast Kopdar Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa kembali, lebih seru lagi mengulasnya dan bisa live juga. Iya, jadi bisa tanya-tanya langsung. Oke, baik, dan jangan sampai lupa juga untuk diingatkan kembali ya, untuk pemirsa juga untuk follow Instagram ya di @dirjen_hubdat dan juga di Facebook kita di Dirjen Perhubungan Darat agar lebih tahu nih update-nya ada apa aja. Mungkin ada acara atau event apa, ada pengalihan lalu lintas biar lebih paham nantinya, dan pastinya juga jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share biar informasinya lebih menyebar. Yang mau tanya mungkin lebih banyak, nggak apa-apa, nanti bakalan dijawab juga dengan narasumber berikutnya pastinya. Kalau begitu Pak, kita pamit ya Pak ya. Intan Berliana pamit. Pak Cucu, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Sampai jumpa nanti ya di episode berikutnya. Terima kasih.